Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Al-Fadlilah Sampilegi, Ibu Dewi Novianti SPD. Yang terhormat Ibu-ibu guru TK Al-Fadlilah Sampilegi. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, sambutan kepada Kepala Sekolah TK Al-Fadlilah Sampilegi. Yang kedua, pemaparan materi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-7. Selanjutnya, umpan balik oleh kepala sekolah dan perwakilan guru. Acara yang terakhir, penutup dan doa. Itulah susunan acara pada hari ini. Langsung saja, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah TK Al-Fadlilah Sampilegi kepada Ibu Dwi Novianti SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru semua TK dan KB Al-Fadlilah, yang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa menyaksikan aksi nyata dari calon guru penggerak CGP ke angkatan 7 dari TK Al-Fadlilah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di TK dan KB Al-Fadlilah ya, dalam rangka aksi nyata calon guru penggerak ya, atas semua berkat limpah rahmat dari Allah. Tak lupa kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Berkat semoga dengan syafaatnya kita bisa berkumpul bersama-sama besok di hari akhir. Di sini saya hanya sepatah dua kata-kata saja ingin menyampaikan bahwa pada siang hari ini itu salah satu guru TK Al-Fadlilah yaitu Ibu Yuli Fitrianingsih SPD itu akan melakukan aksi nyata budaya positif. Itu adalah salah satu syarat ya, salah satu syarat untuk menjadi calon guru penggerak. Ya, di sini saya berharap semoga dengan adanya Bu Yuli Fitrianingsih sebagai calon guru penggerak bisa membuat maju TK Al-Fadlilah, dan semoga Bu Yuli bisa mengimbaskan apa yang didapatnya dari guru penggerak kepada teman-teman semua. Nah, demikian sambutan dari saya. Semoga Bu Yuli bisa sukses ke depannya, bisa lulus, bisa menjadi guru penggerak yang memang berinovatif. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Novianti SPD. Acara selanjutnya masuklah pada acara yang ditunggu-tunggu, pemaparan materi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-7, Ibu Yuli Fitrianingsih SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman guru TK dan KK Al-Fadilah dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan untuk mengikuti agenda siang hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Al-Fadilah, kepada yang terhormat Ibu Guru TK dan KB Al-Fadilah dan staf TK dan KB Al-Fadilah yang kami banggakan. Untuk agenda hari ini, alhamdulillah saya bisa berdiri di sini belajar bersama kepada teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk bisa hadir, dan bukan karena saya pandai ya, di sini saya juga masih belajar. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada siang hari ini untuk bisa mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif, serangkaian dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang serba terang benderang. Semoga kita semua nanti bisa dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin waktunya untuk saya berdiri di sini menyampaikan materi yang akan diimbaskan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Next. Sebelum masuk ke materi, kita permainan dulu biar tidak tegang. Yuk, karena kita juga sudah terbiasa dengan anak-anak, insya Allah sudah mahir. Yuk, mulai. Tepuk 1, 1, yes, do. Tepuk 2, 1, yes, yes, do. Tepuk 3, 1, 2, 3, yes, 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 do. Kalau di kelas dulu ya sama anak-anak, karena ini emak-emak atau ibu-ibu ya, mungkin saja sebatas ya. Kalau sama anak-anak heboh. Itu next. Di sini yang pertama kita merefleksikan sama-sama untuk setuju atau tidak setuju. Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, selama ini saya pribadi juga sudah mempunyai ide bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ternyata itu tidak tepat karena di sini ada beberapa efek yang akan anak-anak terima seperti itu. Jadi nanti kita refleksikan bersama-sama apakah setuju atau tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti berdiri di depan kelas atau membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi awal kita berpikir bahwa dengan pemberian hukuman itu menurut kita betul, menurut kita. Contohnya anak disuruh maju ke depan dengan beberapa menit, atau dulu zamannya kita ada yang suruh angkat kaki, ada juga yang suruh itu saat kita masih sekolah dulu. Karena tadi dengan pola pikir yang masih seperti itu, ya nanti kita bisa refleksikan.
Yang ketiga, memberi penghargaan. Efektif dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, penghargaan itu tidak hanya berupa materi, tetapi kadang kita ada juga penghargaan dengan tepuk tangan, dengan jempol, dengan memberi bintang atau cap. Nah, itu apakah efektif dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, nanti kita refleksikan bersama-sama. Setuju atau tidak setuju? Kita kembalikan ke kita, ke diri kita masing-masing. Apakah selama ini 3 poin tersebut memberikan dampak positif pada anak atau malah sebaliknya? Seperti itu. Jadi, mana yang terbaik untuk kita saat kegiatan di sekolah? Seperti itu. Next. Nah, di sini saya akan menyampaikan perubahan paradigma. Ternyata dengan perubahan tahun demi tahun, kita bisa melihat perkembangan hasil yang anak-anak lakukan. Ya, coba kita bisa meletakkan salah satu benda yang sangat berharga di tangan kita. Kita genggam erat. Contohnya apa, Bu? Kalau kita mempunyai benda yang sangat berharga, berlian atau apa? Emas. Ya, digenggam, dikepal. Nah, ya, kita buat kepalan. Mungkin ada yang mau ke depan mencoba. Jadi teman yang satu menggenggam erat benda tersebut. Nah, di saat Anda sedang menggenggam benda tersebut, orang lain dengan sekuat tenaga meminta, berusaha membuka kepala tangan yang kita sudah lakukan. Apakah Anda akan membuka kepala tangan tersebut atau akan berusaha tetap mempertahankan kepala tersebut? Kira-kira bagaimana Ibu? Contohnya, Bu Dovi mempunyai benda yang sangat berharga di kepala. Nah, terus Bu Kris yang di depannya berusaha, bagaimana? Pastinya akan mempertahankan, karena itu adalah benda yang sangat berharga untuk Bu Dovi. Ya, jadi ini sedikit untuk kita refleksi juga pada diri kita. Hal-hal yang sangat berharga untuk kita pasti akan dipertahankan, seperti itu. Next. Nah, di sini ada ilusi kontrol. Ilusi berarti hanya sebatas kita angan-angan. Di sini yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Contohnya bagaimana itu? Mengontrol murid. Anak datang, Sali, duduk yang bagus, antri. Nah, kita mengontrol. Dengan seperti itu, anak mau melakukannya, karena kita sebagai pengontrol anak. Jadi kita masih bisa mengarahkan, membimbing, dan memang tadi dengan kontrol guru. Itu ilusi sebagai memang saat di lingkungan sekolah guru adalah sebagai kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan efisien. Bagi guru, ya, sebagai guru di sekolah memberikan penguatan positif. Wah, kamu hebat, bisa duduk bagus, mengikuti aturan antri. Nah, itu penguatan positif. Hari ini Mas A bisa berteman sama B, tidak berebut, hebat. Kita kasih penghargaan, cap bisa, jempol bisa. Itu penguatan positif. Pasti anak-anak bagaimana? Senang.
karena dikasih support sama bu guru. Itu penguatan positif, ya. Jadi merasa efektif dan efisien. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik saat saya sendiri mempunyai katakanlah kekurangan atau tidak pas, mesti teman kita mengkritik atau memberikan masukan, anggapannya seperti itu. Jadi merasa bersalah, tapi itu akan menguatkan karakter kita, akan berusaha untuk tidak melakukan lagi. Nah, ilusi, apalagi anak-anak. Mas tadi sama temennya kenapa berebut mainan? Aku mau yang itu, mau yang ini. Anak-anak biasanya berusaha untuk bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Tapi kita sudah menyampaikan bahwa kalau berebut itu bagaimana? Tidak baik. Besok kalau mau bermain berbagi ya. Iya Bu Guru. Biasanya saat kita memberikan nasihat seperti itu, anak-anak masih mau. Ya, seperti itu. Kita masih mengikuti untuk anak-anak tersebut bisa ke arah yang lebih positif, seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana maksudnya? Apakah anak-anak saat kita menyampaikan segala sesuatu akan membantah langsung? Akan menolak langsung? Biasanya tidak saat itu. Tetapi dalam perilakunya ada yang memang melakukan, ada yang tidak, seperti itu. Jadi di sini bahwa kita atau guru itu tadi memaksa sebenarnya, karena kita mempunyai power, mempunyai apa tadi kontrol yang kuat di lingkungan sekolah. Oke, next. Nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tetapi di teori kontrol, di sini setiap orang memiliki gambaran berbeda antara orang satu dengan orang satunya lagi. A sama B apakah sama? Tidak. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Jadi, yang pertama tadi realitas atau kebutuhan kita sebenarnya sama. Tetapi di teori kontrol, realitas kebutuhan kita sebenarnya berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Contohnya, hal kebaikan itu dianggap memang sama, itu baik, saling, itu kan baik semuanya. Tetapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambarannya berbeda. Jadi pendapat satu dengan pendapat yang lain itu tidak harus sama di teori kontrol, seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita di stimulus respon. Jadi saya sendiri mencoba mengubah orang itu biar berpandangan yang sama, karena tadi menganggap hal positif tersebut memang baik, seperti itu. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini maksudnya apa? Ada salah satu hal yang memang tadi keyakinan dari orang tersebut itu tidak bisa kita paksakan. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihat sesuatu yang buruk memang itu salah kita.
Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya. Apapun itu, perilaku seseorang pasti ada tujuannya. Tetapi di stimulus respon itu kita melihat salah. Jadi di sini ada perubahan paradigma. Orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Sebenarnya kita itu bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak harus orang lain yang mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon kita beranggapan memang bisa mengontrol orang lain, apalagi kita di dunia pendidikan. Kita punya wewenang di sekolah sama anak-anak, ya kita memang bisa mengontrol anak-anak. Seperti itu. Tetapi di sini di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ada hal-hal yang memang tidak semulus apa yang kita inginkan. Ada kalanya memang saat kita memberi nasihat atau masukan itu tidak sepenuhnya dilakukan. Jadi ada semacam pemaksaan seperti itu. Sebenarnya di teori kontrol tersebut ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebenarnya kita mempunyai pilihan. Tidak semua orang yang bilang A kita A semua, enggak. Tapi kita punya pilihan-pilihan. Mana yang memang terbaik untuk kita, mana yang bisa kita lakukan, mana yang bisa kita mampu. Seperti itu. Yang terakhir adalah stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Jadi ada berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol di sini ada model berpikir menang. Sebenarnya di teori kontrol itu ada menang-menang itu berarti tidak ada yang dirugikan. Tetapi di stimulus respon ada katakan minus dan plus. Jadi menang atau kalah. Ada yang mau dan ada yang tidak mau. Ada yang mengikuti atau tidak mengikuti. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada disiplin. Disiplin dari bahasa Latin disiplina. Bahasa Latinnya itu tulisannya seperti itu. Yang artinya sebenarnya belajar. Ternyata saya sendiri pada awalnya ngertinya kalau belajar itu ya mengikuti aturan disiplin dengan tepat. Saat saya memang belum mendapatkan teori ini, materi ini, ternyata di materi kurikulum guru penggerak ini di budaya positif artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Nah, itu dari luar negeri ya Bu. Oke. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi orang bisa menggali sesuatu itu untuk menuju tujuan apa yang dia hargai. Untuk teori disiplin sendiri ada kalanya kita disiplin itu biar dapat pujian, biar dihargai orang lain, biar tidak kena sanksi, karena memang masih berpandangan lama. Kita bersama-sama belajar. Saya sendiri masih banyak kekurangan di sini. Mari bersama-sama belajar bersama untuk lebih baik. Seperti itu. Next.
Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Kalau di pikiran kita itu nilai-nilai kebajikan contohnya bagaimana? Nilai-nilai kebajikan teman-teman, Bu, Ibu semua. Contohnya, contoh saling menghormati. Apakah kita mau tanya agamamu apa? Kamu dari Madura apa dari Jawa? Enggak ya. Jadi ini universal. Oh, ternyata kita di nilai-nilai kebajikan itu tidak bersifat kecil tapi menyeluruh atau universal, luas. Di sini ada semua yang berhadapan dengan nilai-nilai kebajikan tersebut bisa kita lakukan. Tadi saling menghormati, saling menyayangi, seperti itu. Next. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang sedang dielulukan, sedang digencar-gencarkan oleh Bapak Menteri kita. Di sini pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sudah hafal lagunya? Sudah. Yuk, pelan-pelan kita belajar juga, Bu Guru, kita belajar untuk menyanyi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semoga kita bisa untuk membawa anak-anak didik kita lebih baik mengikuti apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Pastinya dengan pelan-pelan, tidak harus semua harus ganti. Sepertinya itu masih butuh proses mengikuti dengan lingkungan yang ada. Tetapi di sini memang bagus, di sini anak-anak berkarakter. Yang pertama tadi yang beriman bertakwa sudah pasti itu harus kita tanamkan pada anak-anak. Next. Di sini ada motivasi. Motivasi adalah dorongan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Nah, motivasi itu bisa dari diri kita, dari dalam diri kita sendiri. Saya mau melakukan hal yang bagus itu dari diri saya sendiri, tidak karena orang lain. Ekstrinsik di sini dari luar atau stimulus. Saya melihat orang lain itu ada sesuatu yang memang membuat saya lebih baik, saya mengikuti, atau memang ada nasihat-nasihat yang kita percaya itu sesuai dengan diri kita. Kita merasa itu sejalan, itu searah, itu sepemahaman. Jadi ada dari dalam diri kita, ada yang dari luar, seperti itu. Mana yang lebih banyak selama ini? Sebenarnya kita sebagai guru itu mana yang sebenarnya sudah kita lakukan? Apakah dari diri kita sendiri sebagai pendidik itu, atau karena lingkungan, atau hanya nasihat-nasihat dari orang lain? Kita bisa merefleksikan dari sekarang. Apakah itu dari diri kita, atau dari lingkungan atau luar, atau orang terdekat kita, seperti itu. Oke?
Jadi itu kembali ke kita, tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Karena setiap individu mempunyai pola pikir, pola pandang sendiri-sendiri. Antara saya dengan si B pasti sudah berbeda. Apalagi dengan satu lingkungan sekolah yang memang notabene dari berbagai daerah atau berbagai tempat yang memang tidak sejalan. Nah, next Mbak. Di sini ada dari Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Itu tidak mudah ternyata, untuk saya tidak mudah. Kenapa? Saya anggap dulu merdeka itu ya udah bebas. Merdeka apa yang kita lakukan itu intinya enak aja lah jalan. Merdeka itu nggak ada larangan, nggak ada sesuatu hal yang dihalangi, katakan seperti itu. Kalau dulu mah banyak ya, merdeka susah untuk zaman penjajahan itu sulit sekali. Nah, di sini dari Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, dari tidak hanya dijajah katakanlah, tetapi cakap itu berarti kita mampu bisa menguasai diri kita sendiri untuk melakukan hal yang positif tentunya, hal yang baik tentunya, meningkatkan apa yang memang itu sudah menjadi tujuan tadi, terutama di lingkungan pendidikan. Apakah kita mengajar karena aturan yang memang sudah diberikan di lembaga tersebut? Saya pribadi masih banyak tadi harus belajar, karena tidak semuanya harus saya bisa balikan, katakanlah tadi mengontrol diri sendiri itu butuh waktu. Next. Di sini ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dan pemberiannya. Ini dari Al-Fiqh 1993. Ini dari luar negeri juga. Bagaimana teman-teman? Senyum-senyum. Tidak mudah ya? Oh iya, sama Bu. Saya juga tidak mudah langsung saat menerima materi itu. Ya selama ini saya memang banyak sekali kekurangan. Dalam artian selama menjadi pendidik ada kekeliruan memang yang saya terapkan. Tadi yang ilusi terutama ya, kontrol juga seperti itu ya. Jadi ini memang ada teori yang katakanlah menjadi penyemangat juga untuk diri kita. Oh ternyata dihukum oleh penghargaan seperti ini. Nah dari situ, oh aku pengen teman saya itu biar dekat sama saya harus gimana? Ada seperti itu. Ada trik yang kita lakukan. Sebenarnya itu untuk teori yang dilakukan oleh kita itu mungkin kurang tepat. Next. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku bangsa, bahasa maupun agama. Apa sih itu keyakinan kelas, teman-teman? Keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan berawal dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti dengan anak-anak, ini lingkupnya lingkup kelas. Kita menyampaikan bagaimana sih ini biar
kelasnya lebih nyaman, lebih bersih. Oh, ternyata di kelompok B yang saya ampuh bisa memberikan masukan atau memang mereka sudah mempunyai ide-ide cemerlang. Bu guru, kalau mau berangkat itu kan salim, pulang ya salim. Nah, mereka mempunyai ide seperti itu. Saya terapkan di kelas menggunakan gambar karena memang sedang senang-senangnya melihat memakai gambar. Yang kedua, anak-anak juga ada yang bilang, Bu guru, kalau antri kan nanti bisa rapi, nggak lari-larian. Oke, antri, budaya antri. Walaupun tidak semua anak mengerti, tetapi dengan melihat teman satunya sudah antri, pelan-pelan, perlahan-lahan, teman yang lain mengikuti. Karena itu memang proses, tidak semuanya langsung mengerti dalam satu hari atau dalam waktu yang sama cepat, tidak, karena itu proses. Jadi mereka mengerti kalau antri nanti memang tidak membuat gaduh. Kalau nggak antri gimana? Mesti rebutan. Ada yang jatuh, nanti ada yang mensenggol. Seperti yang sudah saya lakukan, itu juga kesepakatan dengan anak-anak. Yang ketiga, terutama di kelompok bermain, mesti yang namanya mainan, alat bermain itu kalau sudah dipakai, udah. Tetapi di sini kita memberikan sebagai guru umpan balik atau pertanyaan. Kalau mainannya kurang rapi bagaimana? Gak enak dilihat. Oh, harus gimana? Dirapikan. Seperti itu. Tetapi tadi satu kelas itu tidak langsung semuanya ngerti. Memang harus perlahan-lahan kita memberikan masukan dengan anak yang memang belum memahaminya. Setelah itu mau berbagi mainan atau makanan. Jadi di kesepakatan kelas yang saya buat kemarin ada 4. Salam saat berangkat atau pulang. Itu sampai hari ini pun masih ada beberapa anak yang memang atem, masih dengan tengok. Kita juga masih harus memberikan tadi stimulus, nasihat. Dengan seperti itu teman yang lain bisa menyampaikan, Mas, saling dulu sama Bu guru. Oh, ternyata yang tadi sudah ngerti. Walaupun memang ada 2-3 anak yang masih bingung apa yang mereka lakukan. Karena kita tidak bisa memaksakan anak harus paham semua. Itu proses. Terus yang antri, alhamdulillah yang sudah berjalan, anak-anak sudah antri juga. Ikro, membaca, atau saat meminta nilai, itu anak-anak belajar antri. Bisa diterapkan di kelas kita. Pelan-pelan, perlahan-lahan. Tidak semuanya harus kita paksakan saat itu mengikuti aturan kita. Sebenarnya bukan aturan ya, itu kesepakatan. Jadi kita menyampaikan ke anak nanti bisa memberikan umpan balik. Kalau kotor gimana ya? Dibersihkan Bu guru, disapu. Ada yang nyapu. Kalau ada sampah 1, 2, 3 yang masih berantakan di bawah meja, itu wajar namanya anak-anak. Tapi ada yang sudah memahami betul. Aku buka makanan, sampahnya masukkan di tempat sampah. Tapi ada juga yang sampai jamnya mau istirahat, dirapikan mejanya, dibersihkan mejanya, lihat kalau ada sampah enggak, masih seperti itu. Kita tetap bisa memberikan masukan juga atau nasihat atau bimbingan. Next, ada di sini langkah-langkah kesepakatan kelas. Di sini tempat saya, karena sudah kemarin anak-anak melakukannya, jadi alhamdulillah sudah mengerti apa yang akan mereka lakukan tanpa adanya paksaan.
Tidak harus kita memaksakan anak satu dengan anak yang lainnya harus bodoh, tidak. Tetapi tetap kita mempunyai kesepakatan kelas. Ada efek juga ternyata. Apabila ada yang tidak membuang sampah, mesti teman satunya protes. Mas A, Bu Guru, sampahnya belum dibuang. Ternyata tahu, oh kesepakatannya tadi apa? Habis membuka makanan, sampahnya itu dibuang tempat sampah. Ternyata ada juga makan wafer, berantakan di bawah, langsung ambil sapu tanpa Bu Guru memerintah disapu. Ya walaupun namanya anak-anak nggak sampai bersih total, ada lah yang memang sedikit seperti itu. Next, Mbak. Yuri, sebelum next. Ya. Tadi untuk kesepakatan kelas itu kan ada tersirat dan tersurat. Maksudnya dalam tersurat itu apakah semua kesepakatan kelas itu harus dituangkan di dalam tulisan dan itu ada punishment buat anak, ataukah seperti apa yang dinamakan tersurat tersebut? Kalau yang sudah saya lakukan, terima kasih Bu Nabi, ini tersurat di sini karena ini posisinya di TK. Saya kemarin membuat gambar. Kalau di tingkat yang lebih tinggi SD, SMP, ternyata itu dibuat banner Bu Novi, banner ditaruh di kelas seperti itu karena itu kesepakatan. Tersirat tadi karena kita sudah sepakat menyampaikan antara guru dengan murid. Tersuratnya yang di tingkat yang lebih tinggi dibuat banner di kelas. Kalau TK ya mohon maaf hanya berupa gambar-gambar. Kemarin kenapa sampai beberapa hari gambar saya nggak lepas? Itu maksudnya Bu Novi. Sampai hari Senin. Berarti apakah itu bisa dengan tersurat itu kita membuat mungkin seperti peraturan ya, peraturan di kelas atau kesepakatan di kelas itu bisa kita tempelkan untuk selamanya gitu. Jadi antara kesepakatan Kalau yang saya pahami itu bisa Bu Novi, karena itu kan hal positif, kesepakatan hal positif baik. Terutama satu angkatan ya, kalau memang di awal tahun ajaran baru, berarti itu berlaku 1 tahun karena anaknya sama. Tetapi kalau sudah tahunnya sudah beda, otomatis sudah lulus. Itu beda lagi nanti kesepakatan dengan anak-anaknya. Jadi itu bisa berlaku dalam 1 ajaran, tahun ajaran, seperti yang saya pahami. Tetapi kalau memang mau dilakukan secara terus-menerus, memulai dulu dengan anak yang angkatan baru, kita menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah dibuat di tahun sebelumnya seperti ini. Apakah ada masukan atau apakah ada tambahan? Kan bisa Bu. Nah, jadi yang sudah kita lakukan di 1 tahun ajaran baru itu bisa dikoreksi lagi dengan anak-anak yang baru. Barangkali memang idenya mereka bagus toh. Bu Guru, setiap yang mau pulang harus bersih-bersih dulu. Nah, bisa juga kalau itu sepakat seperti itu. Jadi ya anak-anak tadi disiplin dengan dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri tanpa kita paksa kesepakatan tersebut. Oke, bagaimana Bu? berarti anak-anak itu bisa dari awal, mungkin dari awal Tahun ajaran baru, ya betul. dia sudah membuat kesepakatan Betul. itu selama 1 tahun. Tahun ya. Itu nanti setiap hari mungkin bisa diucapkan oleh ibu guru. Nah, betul. Mengingatkan, selalu mengingatkan bahwa peraturan di kelas ini seperti ini, seperti ini. Ah, kesepakatan Bu, oke, kesepakatan. Ya, oke, betul. Kesepakatan Ya, kelas tadi. betul. Jadi biar dari sejak ini kita juga memupuk anak untuk bertanggung jawab ya. Dan Betul. disiplin seperti Itu tadi kita tanpa mengontrol sebagai guru di sini ada kesepakatan. Katakanlah kerjasama ya, kalau kita kerjasama. Jadi bukan perintah yang hanya kita lakukan atau berikan kepada anak, tapi si anak itu tahu, oh ya, aku kemarin itu sudah menyampaikan sama Bu Guru kalau mau masuk kelas hari mau pulang juga itu anak-anak mesti teringat karena dia mempunyai ide yang diucapkan seperti itu. Kemarin saya juga sudah membuat video itu kesepakatan itu anak-anak bisa melakukannya alhamdulillah di kelompok B ya. Tapi ini juga bisa di kelompok A dengan pelan-pelan
mungkin hanya satu dulu, satu poin, tidak harus banyak, karena kan memang durasi kata anak-anak memang usianya berbeda seperti itu. Gimana Bu Novi? Berarti sepakat ini kalau kita buat ya? Oke. Untuk kelompok A mungkin Oke. menurut saya juga bisa, karena dengan setiap hari guru mengingatkan terus, nah betul. itu kemungkinan anak-anak akan terberkas di Iya. pikirannya dan di hatinya. Oh, setiap saya mau masuk saya harus salah dulu. Kalau ada sampah harus dibawa pas sampai itu. Betul. Kita mengajarkan dari sejak dini pada anak sampai besarnya dia akan terima terus. Iya. Jadi memang betul ya Bu ya. Di kelompok A maupun B bisa kita terapkan. Tetapi mungkin prosesnya yang harus memang kita bedakan, karena kelompok B kan memang usianya sudah memahami, lebih ngerti ini apa yang sudah bagus. Kalau A kan memang ada yang memang masih ya tinggal-tinggal atau gimana, memang harus kita respon terus, stimulus, kasih rangsangan terus dengan pengucapan kita, dengan kalimat-kalimat yang memang positif. Oke, insya Allah semoga di tahun ajaran baru besok kita sama-sama membuat dengan kelas kita ya, belajar juga. Siap Bu? Siap. Alhamdulillah. Ya Bu, lanjut. Nah, di sini ada dokumen, ya. Jadi dokumen yang sudah saya lakukan, anak-anak semuanya ngumpul. Jadi memang tidak hanya 1, 2, 3, 4 yang kita mau kasih tadi umpan balik, harus semuanya, karena itu berkaitan dengan kelas. Nah, di sini saya membuat kesepakatan dengan gambar Bu, karena memang kalau tulisan kan banyak dan nanti pemahaman mereka agak sulit juga, masih butuh dengan gambar-gambar seperti itu. Jadi ada satu murid memang aktif banget, dia nggak mau kalah, pengen selalu Mas Mustafa. Dia padahal kelompok belakang tapi mau tetap di depan, karena dia memang sudah mengerti bahwa kesepakatan ini aku juga bisa gitu. Tapi ya kita tadi kasih nasihat antri, ada budaya antri. Nah, next. Ada kebutuhan dasar manusia ya. Kita sebagai manusia pasti ada kebutuhannya, tapi ini yang dasar. Jadi sangat dasar sekali, tidak lompat ke hal-hal yang sangat tinggi, tapi masih dasar. Bertahan hidup itu semuanya sudah berusaha ya. Oh ternyata kita lapar ya harus makan. Monggo silakan, nggak apa-apa di samping. Kalau ada snack, ada minum di samping. Karena kita harus bertahan hidup ya. Terus yang selanjutnya merasa diterima. Apakah kita mau tidak diterima di lingkungan kita? Tidak, tapi semua orang pasti merasa ingin diterima di lingkungannya. Apalagi kita di sini di dunia pendidikan, pastinya dengan teman satu dengan yang lainnya ingin ada penerimaan. Yang ketiga ada kebebasan. Kebebasan di sini kita bisa berkarya, berkreasi tanpa adanya hukuman atau penjajahan yang sebelumnya serba dilarang, tapi ada ingin kebebasan. 4, kesenangan. Apakah ada orang yang pengen susah terus? Enggak. Nah, kebutuhan dasar kita pengen happy, pengen senang, ya kan? Ini mau senang, mau happy, hidup ya memang berusaha untuk kesenangan. Ya Bu Ulul, semuanya butuh kesenangan. Tidak harus memakai uang ya Bu ya. Kita berkumpul seperti ini sudah senang, duduk-duduk di sini sudah senang, happy. Ya, selanjutnya ada penguasaan. Nah, penguasaan itu maksudnya gimana? Pastilah kita pengen menguasai sesuatu. Hari ini punya sepeda, besok pengen apa lagi? Menguasai sesuatu ya. Itu dari hal materi. Tetapi kalau pendidikan, pastinya ada peningkatan. Ada menguasai sesuatu kan? Oke, next. Di sini ada posisi kontrol guru. Nah, ini
saya sendiri banyak sekali keliru. Banyak sekali keliru. Sebelum saya mendapatkan materi di calon guru penggerak, ternyata selama ini saya tidak tepat melakukannya. Bisa direfleksi teman-teman semua. Kita belajar juga dari teori ini. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, tiga teman, empat pemantau, dan yang kelima adalah yang terbaik ada manajer. Itu yang paling bagus. Next. Restitusi. Nah, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa maksudnya? Anak-anak melakukan kesalahan, kita tanya, tadi melakukan apa? Ini. Kenapa? Nah, mesti ada alasan. Terus temannya bagaimana? Temanku nggak suka. Yang baik bagaimana? Anak-anak menyampaikan, ya kalau berteman harus saling menyayangi Bu Guru. Nah, berarti dia tahu. Kalau namanya berteman ya memang harus berbagi, menyayangi anak yang mengucapkan. Nah, di situ restitusi mulai sudah terlihat. Nah, akan kuat. Di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Dan di sini untuk restitusi sendiri saya sudah melakukan dari praktek sebelumnya, yaitu untuk anak didik saya. Next. Ada segitiga restitusi di sini. Nah, ada, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi saat anak melakukan hal yang dianggap kita kurang tepat, kita bertanya. Anak itu pasti punya alasan apa yang dia lakukan. Seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ada cara yang lebih tepat. Contohnya, anak dengan merebut mainan. Nah, dia belum berpikir kalau itu hal yang tidak baik. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi untuk restitusi sendiri ada teorinya. Di sini namanya teori segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Next. Nah, yang sudah saya lakukan di sini ada dokumen. Dokumen ini sendiri berkaitan dengan murid saya. Ada video, bisa dilihat ya teman-teman, nanti disaksikan. Videonya bisa diputar nggak? Ada nggak? Bisa nggak? Nggak ada. Ya, dicari yang di D. Ada video modul 4 Mbak. 1.4 budaya positif ya. Dicari videonya. Budaya positif. Yang atas nomor 2. Ya, dicoba.
Minta izin untuk ini ada kejadian ya teman-teman. Dua anak murid saya itu mainan air dengan menumpahkan tadi si selangnya ke lantai. Nah, saat itu saya menanyakan, mengapa melakukan seperti itu? Asik Bu Yuli buat pelosot-pelosotan. Ini suaranya nggak bisa ya? Nggak ada. Oh ya sudah. Ya. Intinya di sini saya membuat segitiga restitusi. Jadi anak tersebut kita tanyakan, mengapa dia melakukan hal tersebut? Dia menjawab, kalau main air terus di bawah itu buat pelosok-pelosokan. Bagi anak-anak itu memang asik. Nah, kita menanyakan, apabila itu ada teman yang datang, bagaimana nanti? Kepleset dulu. Nah, berarti dia tahu bahwa itu akan membahayakan orang lain. Nah, kita di sini bukan menghukum, tapi menanyakan dulu apa yang sudah mereka lakukan. Seperti itu. Sebagai manajer untuk segitiga restitusi. Ya. Ini. Nah, karena murid saya ini memang ya jagoan. Nah, ide-ide kreatif mereka. Apa yang dia lakukan tidak semuanya salah dan juga tidak dibenarkan kalau memang itu membahayakan. Kita sebagai guru, apa yang harus dilakukan? Apakah teriak-teriak? Apakah langsung menghukumnya? Tidak. Dengan tadi segitiga restitusi, mereka tahu, oh setelah ini harus dibersihkan karena nanti temanku kepleset. Dan bagaimana umpan balik kita sebagai guru? Dengan membimbing, mengarahkan, itu tidak bisa dilakukan lagi. Kalau ada teman yang kepleset nanti bisa bahaya. Nah, setelah itu mereka tahu ternyata apa cita-citanya, pengen jadi perenang. Walaupun kita nggak tahu ya nanti besok dia jawab apa lagi, tapi saat itu dia menyamakan seperti itu. Oke Mbak, bisa lanjut. Dan tadi langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang tadi pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan. Anak-anak apakah melakukan sesuatu tanpa alasan? Pasti punya alasan. Menanyakan keyakinan. Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ternyata tadi murid saya yang salah satu pengen jadi perenang.
Nah, dia berimajinasi kalau ada air banyak itu asik buat prosotan. Bagi kita, apalagi saya awal-awal belum mendapatkan materi ini, pengennya marah itu. Tapi ternyata ada cara-cara yang lebih efektif dan bagus dalam artian mengarahkan anak agar lebih melakukan hal positif di kemudian hari. Ya, lanjut. Di sini ada membangun budaya positif. Nah, bagaimana? Dengan petakan kekuatan diri untuk memanut budaya positif, memetakan. Seperti tadi yang sudah saya lakukan dengan kesepakatan di kelas itu dipetakan apa saja sih yang memang dibutuhkan di kelas itu untuk kesepakatan bersama. Oh, ini kita petakan dulu. Yang kedua, visi budaya positif. Visi budaya positif di sini buat arah tujuannya kemana? Oh, agar lingkungannya baik, agar kita belajar dengan nyaman. Kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi pada anak? Posisi kontrol guru berperan sebagai manajer. Jadi saat anak melakukan hal yang kurang tepat, atau dulu saya menganggap itu keliru atau salah, berusaha untuk sekarang belajar menjadi manajer, bukan penghukum. Terus membuat kesepakatan kelas itu sudah pelan-pelan berjalan. Next, Mbak. Nah, di sini sudah selesai. Ada video yang memang tidak bisa diputar. Ada satu lagi, Mbak. Ini sayangnya nggak bisa ada suaranya ya. Gimana ya kalau ada suara? Bu Ulul apa bisa membantu suara yang dari laptop, musik dan video nggak masuk? Kita tolong Mbak, kali bisa. Karena ini untuk pemahaman kita bersama antara tadi guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Monggo ibu-ibu sekalian untuk bisa bertahan hidup. Makanan bisa di ya, ini sedikit untuk pemahaman kita apa yang perlu kita lakukan saat anak tidak melakukan apa yang baik katakanlah atau memang tidak tepat. Kita melakukan nasihat, bimbingan, dan tadi pengarahan untuk anak tersebut bisa melakukan hal atau perbuatan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Seperti itu. Alhamdulillah.
Kesel, oh iya, slice. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak mengerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kok aku terlambat lagi? Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Itu contoh ya tadi, apakah kita sebagai penggugur atau teman atau tadi pemantau, kita berusaha untuk bisa menjadi manajer, tetapi memang perlu waktu. Dan insya Allah kalau kita punya materi ini diterapkan ke kita, dengan sendirinya pelan-pelan kita akan bisa melakukan atau menerapkan di sekolah kita ini. Saya juga sedang belajar, terutama memang harus lebih bersabar lagi. Ya. Terima kasih untuk teman-teman semua, Bu Kepala dan Ibu Guru TK dan Kapal Fadilah yang sudah mengikuti diseminasi untuk materi budaya positif. Mohon maaf, pastinya saya banyak keliru dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi acara dimensi budaya positif. Selanjutnya, umpan balik oleh kepala sekolah dan perwakilan guru TK Al-Fatihah sambil lagi kepada Ibu dipersilahkan. Demikian tadi pemaparan dari Bu Yuli ya. Menurut saya itu sangat inspiratif sekali buat pribadinya saya sendiri, mungkin khususnya untuk saya diri saya sendiri, mungkin umumnya untuk guru TK dan KB Al-Fadilah. Untuk kedepannya mungkin apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Yuli tadi itu bisa menjadi pelajaran ya, membuat pelajaran buat diri kita sebagai guru TK ya, kita dimana dituntut untuk menjadi seorang manajer. Kalau saya tadi dari ambil kesimpulan, jadi seorang guru itu memang kita harus menjadi seorang manajer. Kita tidak boleh menjadi seorang yang penghukum, tidak boleh ya. Jadi seumpama anak belum bisa, itu kita langsung menghukum, mengejas mereka. Kamu kok nggak bisa, kamu belum belajar di rumah. Itu jangan sampai. Apalagi kita adalah di pendidikan taman kanak-kanak, di mana kita akan membentuk karakter bangsa, ya karakter bangsa yang tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita merasa kita paling hebat, kita merasa paling tua. Oh, anak itu kecil aja, dia belum bisa apa-apa, kita merasa paling pintar. Jangan. Kalau bisa tadi benar kita menjadi seorang manajer. Manajer itu apa? Kita berkuasa. Berkuasanya tapi bukan berkuasa menguasai anak. Jadi kita memberi solusi, sebagai guru kita juga sebagai panutan, sebagai sahabat, sebagai teman. Kalau bisa kita merangkul anak-anak seperti itu. Jadi karena taraf perkembangan anak itu beda-beda. Jadi jangan sampai disamakan semua. Jadi memang ada sebagian mungkin peserta didik kita yang memang mohon maaf itu memang rada susah ya dalam menyerap apa yang sudah kita berikan seperti itu. Jadi kita tidak usah berkecil hati. Kita sebagai manajer tadi kita merangkul dia, kita memberi memberi semangat, memberi positif lah, kata-kata positif supaya dia bisa bangkit seperti itu. Dan menurut saya kalau di taman kanak-kanak itu kan memang kita mesti sifatnya itu bermain sambil belajar. Ya, ingat loh, bermain sambil belajar seperti itu. Jadi ya dari kecil kita kalau bisa menanamkan karakter anak seperti itu. Nah ini mungkin nanti yang setelah dipaparkan oleh Bu Yuli mungkin nanti bisa menjadikan PR buat kita semua guru TK dan KB Al-Fadilah supaya mungkin kedepannya kita bisa lebih meningkatkan profesionalitas sebagai seorang guru. Mungkin itu saja. Saya harap sekali lagi pada Bu Yuli bisa membawa TK dan KB Al-Fadilah ini menjadi lebih baik ya. Dan semoga kedepannya ada calon guru penggerak yang baru dari TK Al-Fadilah seperti itu ya. Demikian dari saya, sepatah dua patah kata ya. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya umpan balik dari perwakilan guru TK atau KB Al-Fadilah kepada Bu Emi, waktu dan tempat dipersilakan. Calon guru penggerak. Amin. Ya Allah. Itu aku. Aku Abi. Itu aku Abi. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuli atas
atas waktunya. Saya alhamdulillah tadi terus terang dalam pembelajaran Bu Yuli memang banyak sekali, saya masih banyak kekurangan dari saya, khususnya di kelompok B yang saya ampuh. Terus terang untuk budaya antri, tempat saya itu memang pertama memang sudah ada untuk salim dan mengucapkan salam, alhamdulillah sudah saya lakukan. Cuma untuk yang budaya antri dalam hal membaca, terus terang saya belum menerapkan seperti apa yang Bu Yuli terapkan di kelasnya Bu Yuli. Dan saya insya Allah untuk kedepannya, insya Allah apa yang Bu Yuli tadi sudah dipaparkan, insya Allah saya mau berusaha untuk mengikuti jejaknya beliau, insya Allah, karena ini juga baik untuk semua anak gitu. Terus terang saya sendiri merasa agak kewalahan kalau di kelas itu. Kadang anak itu yo rame sendiri gitu. Iya. Ada yang masuk di kolong, kalau pas antri membaca itu mesti ya mereka itu di kolong meja seperti itu dibikin rumah-rumahan ya bersama anak-anak. Iya, cuma seperti itu. Kadang tuh anak-anak yang cewek dulu, nanti saya masuk di dalam kolong itu, nanti kalau ada dengar suara adzan, oh ya udah bangun ya gitu. Nah, seperti itu memang. Kadang saya tuh tak amatin gitu. Seperti itu saya tak amatin setiap hari itu ganti terus itu anak itu kreatifnya mereka ya alhamdulillah seperti itu. Cuma terus terang kadang ada yang menepuk-nepuk meja sendiri, kadang saya bising gitu. Kalau ada anak yang suaranya lirih dalam membaca ikro atau membaca majalah atau apa, terus terang saya nggak dengar gitu. Kadang malah kok diem toh gitu. Merasa gimana terus terang untuk insya Allah kedepannya ya mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejaknya Bu Yuli seperti itu untuk saya budaya antri dalam hal membaca ikro dan majalah. Insya Allah, monggo Mbak Ibu Yuli, saya alhamdulillah dengan seperti ini memotivasi diri saya sendiri dalam hal di kelas saya sendiri. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya ya kita semakin baiklah insya Allah. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Eti. Baiklah Ibu dan teman-teman semua, marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan gerak-gerik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama.